Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat saum Ramadan yang sampai hari yang ke-20 kalau salah hari ini ya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ibadah, untuk takarrub kepadanya, untuk meniti hari-hari terakhir bulan Ramadan yang 10 hari terakhir yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berbagai macam fadilah keutamaan di akhir-akhir Ramadan sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita berharap pada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita sampai selesainya Ramadan dan kita menjadi orang-orang pemenang, menjadi orang-orang yang sampai ke finish dan menjadi predikat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah 10 hari Ramadan, 20 hari Ramadan yang kita lakukan sekarang ini. Apa yang telah kita dapatkan dari Ramadan? Apa yang telah kita peroleh dari saum yang kita lakukan sekarang ini? 20 hari saum Ramadan. Ya, apakah kita merasakan capek saja atau kita merasakan kok ini berat? Kok macam-macam yang kita bisa utarakan dari lisan kita? Ya, justru di akhir Ramadan inilah tempat orang yang sudah merasakan kepayahan dalam meniti Ramadan. Justru di hari-hari terakhir inilah yang Allah berikan karunia yang besar, yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Laila khairu min alfi syahr, bahwa malam tersebut setara dengan 1000 bulan. Arti setara dengan orang yang sholat terus menerus selama 1000 bulan, yang tidak pernah berhenti. Nah, ini yang fadilah besar di bulan Ramadan sekarang ini. Oleh karena itulah capaian kita yang akhir-akhir ini harus ditingkatkan kembali. Karena pada prinsipnya, hakikatnya bahwa Ramadan itu bukan memberatkan. Apa kata Allah ketika menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 205-nya? Ya, Allah mengatakan di ayat tersebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hendak memberikan kemudahan kepadamu, bukan menghendaki kesusahan. Dari syariat Ramadan yang Allah turunkan kepada kaum muslimin dan umat-umat sebelumnya bukan memberatkan kita. Ya, bukan hal yang berat. Karena semua syariat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kemampuan manusia. Bahkan Allah pun mengatakan untuk meringankan kita, untuk meringankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jelaskan, la yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan beban kepada seorang hamba, ya, melebihi kemampuan dia untuk membebani hak syariat tersebut. Kadang-kadang kita sendiri membebankan diri kita yang berlebihan dengan syariat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan syariat, kita yang banyak membebani diri kita yang bermacam-macam sehingga kita menjadi berat dalam beragama, berat dalam melaksanakan syariat agama ini. Makanya ayat yang jelas ini, yuridullahu yusra wa la yuridul usra. Allah hendak memberikan kemudahan kepada kamu, pada kalian, bukan kesusahan. Bahkan di ayat lain pun Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menjelaskan yuridullah, Allah memudahkan, ya, yukhaffif ankum, meringankan syariat untuk kalian.
Apapun jenis macam syariat itu termasuk syariat yang paling berat kita rasakan Ramadan. Karena span waktu cukup panjang. Dari mulai subuh, azan subuh sampai ke azan maghrib. Bayangkan. Harus menahan diri, harus menahan makan dan minum, berjima. Termasuk menahan lisan kita untuk tidak berbicara macam-macam. Tidak berbicara yang sia-sia. Maka Rasulullah mengancam, "Man lam yada' qawla dzur wa 'amala bih." Ya, falaisa lillahi hajjatun illa yada' ta'am wa syarab. Allah ketika seorang bersaum, dia bisa menahan dirinya untuk makan dan minum, enggak makan dan minum. Anak kecil pun bisa. Tapi yang paling susah kita menahan lisan kita ini dari ucapan-ucapan yang sia-sia, yang dusta, yang ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Man lam yada' qawla dzur, tidak meninggalkan perbuatan amal, perbuatan qaul yang dia berbohong isinya, bohong dan bohong isinya, maka Allah falaisa lillahi hajatun fi ayyada' qaum wasyar. Allah enggak punya hajat, enggak punya kepentingan dengan saumnya dia, walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Ini saum yang luar biasa. Maka hakikat saum yang kita laksanakan itu Allah tabaraka yukhaffif ankum. Allah memudahkan kalian. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah dia. Sehingga tahu persis kondisi kita. Allah Maha mengetahui karena Allah yang menciptakan kita. Allah Maha mengetahui tentang apa yang kemampuan kita. Sehingga syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini amat sangat sesuai dengan fitrah manusia sebenarnya. Sesuai dengan kemampuan dia. Allah enggak berikan kemampuan yang berlebihan dengan kemampuan apa yang mampu kita lakukan. Subhanallah. Nah, apa sih esensi, karena singkat waktunya, apa sih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan di akhir-akhir ini? Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah SAW? Ini banyak hadis ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan banyak redaksinya hadis ini. Satu yang saya ambil dari dalam Sahih Bukhari, nomor hadisnya 2026. Dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu 'ashara awakhira min Ramadan hatta tuwaffahu Allah summa tarafa zawjahu min ba'dihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW selalu beriktikaf, berdiam diri di masjid untuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dakwah, padahal beliau adalah dai yang membimbing umat, yang mengajarkan umat pada yang hak, menuntun umat dalam siratal mustaqim. Tinggalkan 10 terakhir beliau tancapkan gas. Orang bilang seperti itu gaspol. Tinggalkan anak istrinya, tinggalkan semua dakwah-dakwahnya. Fokus pada Allah tabaraka itikaf pada 10 terakhir Ramadan. Padahal beliau orang yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna akidahnya, paling sempurna semuanya. Maka Allah mengambil kepada kita untuk mencontoh pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita ada waktu-waktu di Ramadan. Kalau nggak bisa sepanjang hari, minimal malam hari, tempatkan waktu kita untuk takarub pada Allah, untuk qiyamul Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisab ghufranat min dzambi. Barang siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar, maka dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Dosa Rasulullah diampunkan dosanya. Maksum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masih iktikaf di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai wafat beliau. Setelah beliau wafat, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Tuwaffa. Sampai beliau wafat dan dia wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau untuk iktikaf di masjid. Dan ketika beliau masih hidup, membangunkan semua anak istrinya untuk iktikaf di masjid, untuk menyempurnakan bulan Ramadan dengan 10 terakhir Ramadan.
Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, nah ini penting bagi kita untuk kita berdoa kepada Allah baik menggunakan Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat tertentu di Al-Qur'anul Karim atau di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah juga, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita id alimtu ayyu lailatul qadri ma aqulu fiha. Qal quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba, sekelas istrinya Rasulullah yang akan menemani Rasulullah di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada suaminya, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qultu ya Rasulullah, aku berkata bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, jika aku mengetahui bahwa ini malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Subhanallah. Sekelas istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ngarang-ngarang doa. Kita ini kebanyakan ngarang kadang doa tersebut. Padahal doa yang sebagus-bagusnya doa menggunakan Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim itu sebagian ada sekitar 60 ayat, isinya lah doa Nabi dan Rasul dan orang yang soleh. Maka orang yang semakin sering membaca Al-Qur'anul Karim, interaksi dengan Al-Qur'anul Karim, maka dia semakin banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak, termasuk doa yang pamungkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar, dari Al-Qur'anul Karim. Mohon ampun kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana, dari Al-Qur'anul Karim. Mohon ampunnya Nabi Yunus ditelan ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa dari Al-Qur'anul Karim. Termasuk doa yang bagus yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari doa Aisyah ketika bertanya kepada suaminya Aisyah radhiyallahu anha. Rasul enggak langsung mengajarkan, bertanya dulu. Bertanya suami istrinya ini, itu Aisyah radhiyallahu anha, ma'akul, apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Makuli, bacalah olehmu Aisyah, Allahumma innaka afu' tuhibbul afa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya. Maka perbanyak doa ini. Lazimkan doa ini di jalankah kita, di rumahkah kita, di sholat kita, di sholat manapun. Termasuk qiyamu Ramadan, termasuk qiyamu pada malam-malam Lailatul Qadar, qiyamu pada malam Lailatul Qadar. Baca doa ini. Baca doa yang mulia ini. Singkat, padat, dan semua saya yakin sudah hafal. Ada yang belum hafal doa ini? Kira-kira ada ya? Enggak ada ya? Sudah hafal ya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Mari kita lihat apa kandungan yang mulia. Singkat, padat, tapi kandungannya kalau kita bahas nggak selesai. Waktu singkat disingkatkan saja waktunya. Apa makna dari Allahumma innaka afu? Terjemahannya, ya Allah, Allahumma, ya Allah, aku ini, Allahumma innaka, sesungguhnya engkau ya Rabb, engkau ya Allah, afu, maha pemaaf. Subhanallah. Pemaaf, para ulama kita menjelaskan lebih daripada istighfar saja. Lebih hanya meminta ampun. Memaafkan semua dosa, kesalahan yang kita perbuat. Kita hanya berharap pada Allah yang maha pengampun. Yang maha pemaaf. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah punya sifat Al-Ghafur. Al-Afu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah maha pengampun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan doa ini kepada istrinya. Walaupun istrinya ini tidak ada sama sekali kita katakan bahwa istrinya kurang dalam ibadahnya. Gak akan mungkin Aisyah sekelas istri Rasulullah kurang dalam saumnya. Ya kurang karena memang syariat. Haidkah atau nifaskah? Tapi secara keseluruhan gak akan mungkin berkurang. Pasti diisi dengan ibadah-ibadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah Tabaraka wa taala lewat kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istrinya untuk mengakui bahwa hanya Allah yang Maha sempurna, hanya Allah yang Maha pengampun, hanya Allah yang Maha maaf, al-afu Allah Tabaraka wa taala. Allahumma innaka afu tuhibbul afa, dan engkau ya Allah mencintai orang yang maaf kepadamu. Tidak hanya amal kita dibandingkan dengan amal istrinya Rasulullah, nggak ada apa-apanya amal kita. Pasti banyak kekurangan, pasti banyak hal-hal yang membuat ibadah itu nggak sempurna, pasti membuat sholat kita, saum kita, sholat kita mungkin kurang khusyuknya, banyak lalainya, saum kita banyak lalainya, banyak kita berdusta, banyak omong kosong, banyak foto yang sia-sia. Inilah tempat kita mohon ampun kepada Allah di akhir-akhir Ramadan sekarang ini. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa. Kau mencintai Allah. Apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang minta maaf kepada Allah Tabaraka. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai orang minta maaf kepadamu. Fa'fu anni. Oleh karena itu ya Allah, maafkan aku. Sadar kita sebagai hamba Allah, bagaimanapun amal kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan, pasti banyak kekurangannya. Jangan kait Aisyah sendiri yang istrinya Rasulullah SAW diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada kekurangannya dari segi amal perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Contoh kasus bagaimana Aisyah dalam harta benda. Suatu ketika datang orang berikan harta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia sedang saum sunnah. Begitu datang harta tersebut, dipanggillah pembantunya Aisyah radhiyallahu anha. Dibagikan. Semua. Begitu datang harta tersebut, dibagikan pada semua orang-orang yang nggak mampu, dibagikan semua. Para sahabat yang nggak mampu, para kaum muslimin yang nggak mampu, dibagikan semuanya. Menjelang buka, subhanallah. Menjelang buka, Aisyah nanya kepada pembantunya, adakah sesuatu yang bisa makan sekarang untuk saya buka? Adakah sesuatu yang saya bisa makan sekarang ini untuk saya buka puasaku, pembantuku? Ya Ummul Mukminin, semua harta tadi itu telah kubagikan semuanya sesuai dengan instruksimu dan tidak satu pun tersisa untuk kita. Kalau gitu ambilkan air minum untuk aku minum untuk buka puasaku. Subhanallah. Itu Aisyah radhiyallahu anha untuk berinfak bersedekah habis harta bendanya demi menjaga bagaimana kehormatan Nabi, seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, dan banyak yang lain. Termasuk ibadahnya, saumnya, luar biasa Aisyah radhiyallahu anha. Enggak ada kekurangan kita lihat dari segi amal perbuatan, amal solehnya. Keimanannya, ketakwaannya yang dibimbing langsung oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun masih diajarkan untuk mohon maaf kepada Allah Tabaraka wa taala. Apatah lagi kita yang ada apa-apanya amal kita ini. Banyak kekurangan amal kita, banyak kelalaian dalam sholat kita, banyak kita nggak khusyuk. Kita sholat ingat ini, ingat HP, ingat kunci mobil, ingat itu, sehingga buyar sholat kita, nggak tahu berapa rakaat sholat kita. Mengaji, baca Al-Quran, datang WA, datang apa, tinggalkan mengaji, WA diutamakan. Ini kejadian seperti ini, banyak lalai kita ya ikhwan. Ya ikhwan filazani Allah wa ikum ajmain jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, banyak lalai kita. Oleh karena itulah sekarang peluang kita untuk menambah kembali agar apa yang kita persiapkan, apa yang kita dapatkan di Ramadan ini betul-betul menjadi ampunan Allah, menjadi ampunan dari si Allah Tabaraka wa taala.
Kalau Allah telah mengampuni kita, sekian banyak kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pagi, siang, sore, malam dalam salat kita baca terus doa ini. Pasti ada satu dari doa tersebut yang dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah mengabulkan doa itu, selesai masalah kita. Akan terampunkan kita semua. Dan kita keluar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah di akhir Ramadan. Oleh karena itulah yang singkat ini mudah-mudahan bisa memacu dan memicu diri kita untuk kita optimalkan kembali. Ramadan tinggal 10 hari kembali. Tinggal 10 hari Ramadan. Mari kuatkan iman dan takwa kita, fisik kita optimalkan. Karena belum tentu tahun depan ketemu dengan Ramadan. Belum tentu tahun depan ketemu dengan Ramadan kembali. Tahun kemarin mungkin sama anak kita, istri kita, handai tolong kita, teman kerja kita, sejawat kita, sahabat kita. Duluan mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunggu giliran dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memanfaatkan momen terakhir Ramadan sekarang ini untuk istighfar kepada Allah. Perbanyak doa ini. Perbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai bentuk kita hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang banyak kekurangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istighfarlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya. Allahumma innaka afu, ya Allah ya Rabbku, engkau maaf. Tuhibbul afwa, kau mencintai. Bayangkan, kalau kita baca ini, kita dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat kita tergantung hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha mengampun segala dosa dan kesalahan kita. Tuhibbul afwa, kau cintai. Dan kita mendapatkan cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pasti insya Allah surgalah tempat kita yang kita janjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita katakan, afu tuhibbul afwa fa'fu anni, ampunilah aku, maafkan semua kesalahanku, kelalaianku dalam saumku, kelalaianku dalam sholatku, dalam segala macam amal ibadah selama saumku ini ya Allah, sekarang kau maafkanlah. Ini akhir dari saum, akhir dari Ramadan yang kau lakukan ya Allah. Terimalah semua doa dan amalku ya Allah. Ini yang kita lakukan mudah-mudahan sekali lagi menjadi amal kita, menjadi lisan yang membasahi lisan kita, membasahi lidah kita untuk selalu istighfar kepada Allah di akhir-akhir Ramadan yang sekarang ini. Dan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata. Ya Allah, ya Rabb, engkaulah yang bisa memberikan keselamatan dan pemaafan ya Allah. Maafkanlah kami semua ya Allah. Banyak kekurangan dari ibadah yang kami lakukan ya Rabbal Alamin. Banyak kesalahan yang kami lakukan di bulan Ramadan sekarang ini. Tapi ya Allah, kami berharap kepadamu ya Rabb. Hanya kepada engkau lah kami berharap ya Rabb. Engkau menerima amal ibadah kami. Engkau menerima saum kami. Engkau menerima sholat-sholat kami, sedekah kami. Semua aktivitas kami yang beribadah kepadamu, terimalah ya Rabb. Yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di umur akhir nanti ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.